مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا طلع البدر علينا بسعيد الوداع وجب الشكر علينا Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamil atammanil akmalanil adwamanil mutalaziman على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا نبينا محمد وعلى آله الطاهرين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. وفي هذه المناسبة السعيدة المباركة لا أنسى أن أوصيكم جميعا ونفسي المذنبة بتقوى الله وبطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من المتقين ويدخلنا جنته جنة النعيم بحق سيد المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم فتقبل يا كريم. Kepada para alimil ulama, para masyayikh, para tuan-tuan guru, wabil khusus kepada guru kita bersama, pimpinan dari Pondok Pesantren Nurul Huda Utsmainiyah, Kiai Haji Oyo beserta keluarga besar. Kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa dipanjangkan umurnya dalam taat beribadah kepada Allah, disehatkan badannya, diberkahi kehidupannya, dimenangkan segala perjuangannya,
Amin ya rabbal alamin. Begitu juga kepada seluruh Dewan Guru serta alumni I'anah, Ikatan Alumni Nurul Huda Utsmaniyah yang hadir dalam acara pada malam hari ini. Begitu juga hadir bersama kita para alim ulama. Hadir bersama kita Kiai Haji Tubagus Miftah Fauzi. Begitu juga Kiai Haji Mu'min Ainul Mubarak. Begitu juga Kiai Haji Salimul Habib. Dan begitu juga seluruh para tokoh, para alim ulama, para habaib, para tokoh yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa ta'zim dan takrim kita. Kita doakan mudah-mudahan seluruh guru-guru kita, para dewan guru di pondok pesantren senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Disehatkan badannya, diberkahi kehidupannya, dimenangkan segala perjuangannya. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga salam penghormatan kepada para panitia, para donatur, para wali santri, seluruh yang mensukseskan, baik para laskarnya, relawannya, batiknya, jawaranya, seluruhnya yang telah memberikan sumbangsi suksesinya terhadap peringatan acara malam hari ini. Mudah-mudahan segala jeripayahnya mendapatkan ganjaran setimpal dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi sebab mendapatkan rahmat dan kucuran maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan salam teristimewa kepada para hadirin wal hadirat, kaum mukminin, kaum mukminat, para santriawan dan santriwati, para alumnus baik yang hadir, yang ikut dalam peringatan malam hari ini. Mudah-mudahan dengan keberkahan peringatan Isra Mi'raj baginda Nabi besar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, duduknya kita di tempat ini mendapatkan pandangan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak kita pulang dari tempat ini kecuali Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, mengabulkan hajat-hajat kita. Yang sakit semoga disembuhkan, yang belum mendapatkan jodoh ditemukan jodohnya, yang sudah mendapatkan jodoh dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, yang belum dapat keturunan diberikan keturunan yang salihin dan salihat, yang sudah mendapatkan keturunan dijadikan anak-anak yang berbakti kepada Allah dan Rasulnya, yang punya hajat-hajatnya kabul, yang punya usaha-usahanya diberkahi, yang belum mendapat pekerjaan diberikan pekerjaan yang berkah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ibadallah, alhamdulillah malam hari ini kita disama-sama berkumpul di dalam peringatan Isra Mi'raj, yang mana Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki di dalam kitab Anwarul Bahiyahnya mengingatkan acara yang kita saat ini sedang laksanakan, acara yang berisi munasabat baik munasabat Isra Mi'rajnya maupun munasabat Maulid Nabinya, munasabat Nuzulul Qur'annya, munasabat apapun yang berkaitan dengan hari besar Islam. Semua munasabat tersebut enggak lain enggak bukan yang berisi mengajak kita cinta mengingat Allah, mengajak kita untuk cinta kepada Rasulullah. Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki mengatakan bahwasanya munasabat macam itu yang di dalamnya berisi mengingatkan kita kepada Allah, menambah rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahammu indi, lebih penting dari diriku, bimudasabati dzikranya, walaupun bagaimana apa yang ada dalam peringatan tersebut, berkumpulnya kita yang menyebabkan bertambah cinta kita kepada Allah, bertambah cinta kita kepada Rasulullah, maka tempat seperti itu, kata beliau, mustajlibatur rahmat, menarik daripada rahmat Allah, sehingga beliau mengingatkan di tempat macam ini, di peringatan seperti ini, jangan pernah berhenti tanamkan doa. Kita punya hajat apa, tanamkan saudara, karena tempat ini dapat nazrahnya Allah Subhanahu wa taala,
peringatan yang berisi mengajak cinta kepada Allah, mengajak mahabbah kepada Rasulullah, mendapatkan nazrah dari Allah sehingga mendapatkan naungan dari malaikatnya, sehingga tempat tersebut yang besar mustajabatid dakwah. Amin ya rabbal. Ini kayaknya orang sini lemes banget nih. Udah makan apa belum? Tuh kira nanya makan, lo jawab kenceng lo. Udah makan apa belum? Oh udah makan. Di sini makan dulu Kiai. Udah apa belum? Ada yang udah, ada yang belum. Mudah-mudahan bentar lagi makan, amin. Oh, doa makan kenceng aminnya. Nah, saudara, di acara munasabat macam ini, acara yang penuh dengan berkah, karena dengan acara semisal seperti ini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan nadrahnya yang mungkin kita secara pribadi sendiri di rumah-rumah kita mungkin belum tentu kita dapat nadrah seperti nadrah yang kita terima di tempat ini, saudara. Maka ketika kita mendapatkan fursah macam ini, maka jangan sia-siakan, maksimalkan, fungsikan acara yang seperti ini untuk mengetuk pintu rahmat Allah terhadap apa yang kita inginkan untuk kebaikan dunia dan akhirat insya Allah. Karena saudara, peringatan Isra Mi'raj baginda Nabi besar Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam gak lain gak bukan bahwa peristiwa Isra dan peristiwa Mi'raj, dua peristiwa yang merupakan peristiwa agung, salah satu mukjizat, salah satu ta'yidan minallah, dukungan kuat dari Allah kepada kekasihnya yang menunjukkan seberapa begitu besarnya kasih sayang Allah, perhatian Allah, begitu cintanya Allah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya dijadikannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian diangkat Mi'raj dari Masjidil Aqsa sampai menuju Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala, mendapatkan langsung perintah dari Allah. Itu enggak lain enggak bukan adalah sebagai tuhfah, sebagai hadiah, sebagai minnah, sebagai pemberian anugerah Allah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sebagaimana kita ketahui di awal dakwahnya Nabi begitu berat, saudara. Dari mulai cacian, makian, intimidasi Nabi rasakan, dan puncak-puncaknya intimidasi ketika sang paman meninggal dunia, saudara. Sang paman Abu Talib yang menjadi pelindung Nabi, ketika Abu Talib ada di sisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kafir Quraisy nggak ada yang berani nyolek tubuh Nabi, saudara. Nggak ada yang berani melakukan upaya untuk mengganggu fisik Nabi, karena masih menghormati Abu Talib sang paman. Sehingga peran aman Abu Talib bagi Nabi Muhammad dalam dakwahnya begitu besar, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala ingin menunjukkan bahwasanya ajaran agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam betul-betul yang mendapatkan perlindungan langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala. Abu Talib diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga kekasihnya Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Sayyidah Khadijatul Kubra merupakan wanita yang senantiasa mendampingi perjuangan Rasulullah dikala kafir Quraisy tidak menerima dakwah Nabi. Sayyidah Khadijah yang mendukung daripada perjuangan Rasulullah, sudah. Sayyidah Khadijah saudagar kaya, hartanya dia belanjakan buat Nabi, hartanya dia belanjakan buat dakwah Nabi Muhammad. Bahkan dalam satu momen menarik, saudara, Sayyidah Khadijah sedang di rumah,
pulang Nabi ketika setelah berdakwah, Sayyidah Khadijah sedang termenung, ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Khadijah, wahai istriku tercinta, apa yang membuatmu merenung?" Rasulullah bertanya, "Apakah yang menyebabkan kau merenung?" "Karena kau menikah dengan diriku, di mana kau adalah wanita saudagar kaya, yang mana dulu 2/3 harta dagang yang ada di Mekah adalah harta yang dimiliki oleh Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Seorang saudagar kaya yang luar biasa. Apakah karena kau menikah denganku sehingga kau tidak lagi menjadi saudagar kaya, itu yang membuatmu merenung?" Apa jawab Sayyidah Khadijah, saudara? Sayyidah Khadijah mengatakan, "La ya Rasulullah, enggak, bukan itu yang membuatku merenung." Terus apa yang membuatmu merenung? Apakah dulu kau dimuliakan, kau begitu disanjung, tapi ketika kau menikah denganku, ketika aku menjadi seorang nabi dan rasul, kau tidak lagi mendapatkan kemuliaan seperti dulu? Apa jawab Sayyidah Khadijah? "Enggak, bukan itu wahai Rasulullah. Tapi yang membuatku merenung, aku saat ini berpikir, saat ini selama hayat masih di kandung badan, selama hidupku masih ada, nafas masih ada dalam diriku, aku masih bisa mendampingi dirimu dalam berdakwah, di dalam menyampaikan agama Allah. Tapi aku berpikir, bagaimana jika aku meninggal? Siapa yang akan mendampingimu? Siapa yang akan berjuang kepadamu?" Dan Sayyidah Khadijah berpesan, "Andai kata jikalau aku sudah tidak lagi memiliki umur, maka aku berpesan, andai kata di saat kau berdakwah wahai Rasulullah, dan kau ingin menyeberangi daripada danau lautan, dan kau tidak menemukan alat untuk bisa mantu menyeberangimu, maka galilah kuburanku, jadikanlah tulang belulangku untuk menjadi jembatan di mana melanjutkan perjuangan dakwahmu." Seorang wanita luar biasa, mendukung totalitas perjuangan Nabi. Wanita yang identik dengan kelembutannya, tetapi ketika kecintaan kepada Allah dan Nabi-Nya begitu memuncak dalam hatinya, maka menimbulkan kekuatan yang luar biasa. Kenapa? Karena cinta mahabbah kepada Allah dan Rasul-Nya. Berarti saya mau tanya, perjuangan dakwah Nabi kira-kira berat atau ringan? Jawab yang keempat, perjuangan dakwah Nabi berat atau ringan? Berat atau ringan? Berarti orang-orang yang ada di sekeliling Nabi seperti Sayyidina Abu Talib, begitu juga Sayyidatuna Khadijah, kira-kira orang-orang yang hebat atau orang biasa? Hebat atau biasa? Hebat atau biasa? Mereka orang-orang luar biasa, saudara. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala punya hikmahnya. Sayyidina Abu Talib, begitu juga Sayyidatuna Khadijah yang memberikan sumbangsih luar biasa dalam dakwahnya, satu persatu diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dikenal saat itu dikenal dengan Amul Huzun, tahun kesedihan. Sayyidina Abu Talib yang menjadi penjaga Nabi dakala dakwah untuk urusan dakwah eksternal, Allah angkat, saudara. Sayyidatuna Khadijah yang membantu perjuangan Nabi untuk urusan internal juga Allah angkat. Allah Subhanahu wa ta'ala ingin langsung memberikan fungsinya. Bagaimana Nabi mengatakan, "Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Yang mendidik aku adalah Allah, dan sebaik-baik pendidikan adalah pendidikannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin saudara, andai kata jikalau Sayyidina Abu Talib, begitu juga Sayyidatuna Khadijah, jika dia beliau lebih panjang umurnya, mungkin akan datang satu masa orang-orang mustasyrikun, orang orientalis akan mengatakan bahwa yang memberikan sukses terbesar di dalam dakwah Nabi adalah dua orang di sekitarnya, bukan Allah, bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hikmahnya. Allah cabut dua nyawa orang yang begitu dicintanya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala sedang membuat hikmah yang luar biasa
kepada junjungan kita baginda Nabi besar Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hingga akhirnya Nabi mencari perlindungan, berhijrah ke Taif. Karena Nabi berpikir mungkin di Taif ada yang mau berjuang bersama Nabi. Karena di Mekah yang ada hanya para budak, yang saat itu mereka semua mendapatkan intimidasi yang luar biasa, saudara. Tetapi sayang, sungguh disayang, di Taif sudah diberikan fitnah oleh para kafir Quraisy. Sehingga mereka ketika Nabi datang, bukan disambut malah disambit, bukan dirangkul malah dipukul. Nabi bercucuran darah, Nabi berjatuhan darah dari tubuhnya karena mendapatkan intimidasi langsung dari masyarakat Quraisy. Bukan hanya orang dewasanya saja, bahkan anak kecilnya pun juga mengintimidasi baginda Nabi besar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa, saudara? Inilah Nabi ingin mengajarkan kepada kita, Allah ingin menunjukkan kepada kita bahwasanya mengemban dakwah Islam itu bukan upaya dari sesuatu yang ringan, upaya yang berat. Namanya dakwah pasti berat, saudara. Yang namanya mengemban wirasatin nubuwah bukan cuma mewarisi ilmunya, tapi juga mewarisi ujiannya, mewarisi beratnya untuk mengemban, mengatakan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Pasti akan ada ujiannya, saudara. Kalau ujian itu sesuatu yang merupakan sesuatu yang hina dan rendah, mustahil Nabi Muhammad akan mendapatkan ujian, saudara. Tetapi Nabi mengatakan, asyaddul bala, paling beratnya ujian, al-anbiya, thummal amthal fal amthal. Para nabi, begitu yang semisalnya, begitu pun yang semisalnya. Artinya apa? Di sini banyak para santri-santriwati. Ketika kalian nanti akan terjun masuk ke masyarakat untuk melanjutkan perjuangan guru-guru kita yang membawa mengemban daripada ilmu yang merupakan warasatun nubuwah, maka jangan kaget, jangan mundur ketika dikala menjalankan daripada warasatun nubuwah, mewarisi daripada perjuangan Rasulullah. Kalau dikala mengajar, berdakwah, berhisbah akan mendapatkan ujian. Jangan pernah mundur. Karena itu min sunnatin nubuwah. Ketika Nabi mengatakan bahwasanya al ulama warasatul anbiya, para yang orang-orang berilmu mereka itu adalah yang mewarisi daripada para nabi. Mewarisinya bukan soal ilmunya saja, tapi mewarisi apa yang diterima oleh para nabi. Nabi mendapatkan ujian, para pewaris Nabi juga akan mendapatkan ujian. Kalau Nabi mendapatkan cacian, maka pewaris Nabi juga mendapatkan cacian. Kalau Nabi yang begitu mulia, yang sempurna, masih dicaci, masih dimaki, apalagi kita, saudara. Apalagi kita yang banyak kurangnya, yang banyak cacatnya, pasti jauh lebih mungkin untuk dicaci, untuk dimaki. Sehingga apa yang menjadi ujian kerikil di dalam perjuangan dakwah kita, jangan membuat kita mundur. Kira-kira siap atau tidak? Kira-kira kalau kita berdakwah dapat ujian, kira-kira maju atau mundur? Maju atau mundur? Ketika berhisbah mendapatkan ujian, kira-kira maju atau mundur? Maju atau mundur? Bahwasanya ujian di dalam dakwah, hisbah, apalagi jihad fisabilillah, itu min sunnatil kaun, min sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya peristiwa Isra Mi'raj baginda Nabi besar Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu banyak ibarnya, begitu banyak pelajarannya yang gak mungkin hanya satu malam mampu untuk kita jabarkan, saudara. Tetapi ada beberapa hal penting yang perlu kita sampaikan. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengabadikan peristiwa Isra. Peristiwa Isra yaitu diperjalankannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kota suci Mekah menuju Madinah. Sedangkan dari kota suci Mekah menuju Masjidil Aqsa.
dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha, itu peristiwa kedua yang dikenal dengan Mi'rajnya. Peristiwa Isra diabadikan oleh Allah di dalam surat Al-Isra ayat pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim. Dalam ayat ini Allah tegaskan bagaimana peristiwa ini ketika Nabi telah pulang dari Mi'rajnya. Nabi menceritakan peristiwa Isra Mi'rajnya. Berapa banyak kafir Quraisy yang tidak mempercayai daripada peristiwa tersebut. Mereka membandingkan dengan perjalanan mereka. Kami kalau jalan dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa itu harus menghabiskan 1 bulan. Pergi 1 bulan, pulang 1 bulan. Ini Nabi Muhammad SAW dalam Isra Mi'rajnya itu diriwayatkan sebagaimana di dalam kitab Ad-Daibai, bahwasanya tempat tidurnya Nabi belum hilang panas tubuhnya, Nabi sudah kembali lagi ke tempat tidurnya, saudara. Artinya hanya mengambil waktu yang sangat singkat. Nabi Muhammad SAW melakukan perjalanan yang begitu panjang. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa di dalam ayat pertama? Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, yaitu Nabi besar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Allah mulai dengan subhana, saudara? Allah ingin menyucikan daripada perbandingan dengan makhluknya. Allah ingin mengingatkan, hei kafir Quraisy, ini peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad. Ini peristiwa bukan dengan kekuatan manusia. Peristiwa ini kekuatan Allah. Perbuatan ini, perjalanan ini Allah yang perjalankan, bukan manusia. Kalau manusia mungkin memiliki kekuatan yang terbatas, tetapi kekuatan Allah kekuatan yang tidak terbatas. Sehingga Allah sucikan perbandingan-perbandingan dengan membandingkan dengan manusia. Sekarang saya mau tanya, yang ciptakan bumi siapa? Jawab yang kompak. Yang ciptakan bumi siapa? Yang ciptakan langit siapa? Yang ciptakan waktu siapa? Allah. Yang ciptakan langit, yang ciptakan bumi Allah. Sehingga jika Allah ingin memperjalankan hambanya dengan waktu yang singkat, kira-kira mampu atau tidak? Mampu atau tidak? Saya mau tanya, siapa yang maha kuat? Siapa yang maha perkasa? Siapa yang punya waktu? Siapa yang punya bumi? Siapa yang punya langit? Allah. Allah yang punya segalanya, saudara. Ada analogi sederhana. Saya mau tanya, jalan kaki dengan naik sepeda, mana lebih cepat, jalan kaki atau naik sepeda? Naik sepeda dengan naik motor, mana lebih cepat, naik sepeda dengan naik motor? Naik motor dengan naik mobil, lebih cepat mana, naik motor atau naik mobil? Naik mobil dengan naik kereta, mana yang lebih cepat, mobil atau kereta? Naik kereta dengan naik pesawat, mana lebih cepat, kereta atau pesawat? Pesawat dengan naik buraq Nabi Muhammad, mana lebih cepat, pesawat atau buraq Nabi Muhammad? Naik buraq, saudara. Kenapa perbandingan antara sepeda dengan motor lebih cepat motor? Karena motor kekuatannya lebih kuat dari kekuatan sepeda. Kenapa motor dengan mobil lebih kuat mobil, lebih cepat mobil? Karena kekuatan mobil lebih besar daripada kekuatan motor, sudah. Kenapa mobil dibandingkan dengan kereta lebih kuat kereta, lebih kencang kereta, lebih cepat kereta? Karena kereta lebih kuat tenaganya daripada kekuatan mobil. Artinya apa, saudara? Dalam ilmu perbandingan fisikanya, ketika kekuatan akan berbanding lurus dengan kecepatan,
Semakin kuat sesuatu, semakin cepat sampainya sesuatu tersebut, saudara. Kalau kereta dengan kekuatannya bisa mempercepat, maka bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang maha kuat, zat yang tidak ada melebihi kekuatan Allah, sehingga tatkala Allah memperjalankan hambanya, maka tidaklah ada problematika dalam urusan waktu. Kira-kira sampai di sini jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Makanya saudara, dengan ini kalau kita pengen kuat, maka sandarkan diri kita kepada Allah. Jangan sandarkan diri kita kepada manusia, betul? Karena kalau sandarkan diri kita kepada manusia, manusia itu mahalul khata' wan nisyan, tempat kesalahan, tempat lupa. Maka jangan sandarkan kepada zat yang lemah, sandarkan dengan zat yang maha kuat. Dengan kita menyandarkan diri kepada Allah, maka apa yang kita sandarkan akan memberikan pengaruh istimewa kepada diri kita. Makanya saudara, dengan peristiwa Isra Mi'raj ini, wajib bagi kita untuk senantiasa mengandalkan segala sesuatu hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bohong kalau kita mau punya kekuatan yang maksimal, memiliki kekuatan yang besar, kalau kita mengandalkan diri kita hanya kepada diri kita, saudara. Maka kalau kita pengen kuat, kalau kita ingin besar, maka sandarkan diri kita kepada yang maha kuat, sandarkan diri kita kepada yang maha besar. Maka kalau santri hafalannya mau kuat, ikhlaskan niatnya, ikhlaskan daripada tekadnya, karena hanya ingin untuk mendapatkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dalam belajarnya, dalam menghafalnya, dalam mempelajari ilmu-ilmunya, ketika disandarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka akan menjadi satu kekuatan yang luar biasa. Inilah saudara, salah satu kunci kenapa guru kita Al-Imam Besar Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain Syihab begitu kuat, begitu besar, begitu dahsyat semangat juangnya di dalam bela Allah dan bela nabinya. Karena kalau kita berbicara tentang intimidasi, berbicara tentang tekanan yang diterima beliau bukan perkara yang kecil, saudara. Kalau dulu cuman dibungkam dakwahnya, saat ini beliau sudah ditarget untuk dihabisi pribadinya, saudara. Beliau sudah ditarget untuk dibunuh. Kasus KM50 yang menggugurkan 6 syuhada, itu target utamanya ingin membunuh, menghabisi daripada guru kita Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain Syihab. Kenapa saya katakan yang menjadi target imam besar kita? Karena saat terjadinya peristiwa pembantaian KM50, saat itu rombongan mobil begitu banyak, saudara. Saat keluar dari rumah beliau di wilayah Sentul, rombongan mobil begitu banyak. Ada mobil laskar, ada mobil keluarga, ada mobil yang ikut menemani beliau. Salah satu mobil keluar rombongan. Ketika keluar rombongan dipepet mobil tersebut, dilihat ketika bukan Habib Rizik dilepas, saudara. Satu mobil pulang di daerah Petamburan, mobil dipepet mobil tersebut, dilihat bukan Habib Rizik dilepas mobilnya, saudara. Artinya apa? Peristiwa tersebut targetnya adalah untuk membunuh imam besar kita. Tapi alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala gerakkan para pemuda, 6 laskar pemberani, 6 laskar yang luar biasa, yang dia korbankan darah mereka, dia korbankan nyawanya untuk menjaga zuriyah baginda Nabi besar Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 6 pemuda ini 6 pemuda luar biasa, saudara. Mereka telah mengorbankan nyawanya, dan nyawa tersebut tidak gratis di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kami meyakini kalau 6 syuhada ini mati dalam keadaan mati syahid. Mudah-mudahan Allah terima syahadah mereka.
Mudah-mudahan Allah jadikan mereka para syuhada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kita ketahui syuhada, bahwa syuhada itu ada 3 jenisnya. Yang pertama, syuhada dunia wal akhirah. Apa syuhada dunia wal akhirah? Mereka-mereka yang berperang melawan musuh-musuh Allah, dan mereka niat li'ila kalimatillah, bukan ingin disebut sebagai pejuang, bukan ingin mendapatkan harta rampasan perang. Mereka gugur, mati dalam perang tersebut. Mereka dikategorikan sebagai syuhada dunia wal akhirah. Inilah syuhada yang gak dimandiin. Ini syuhada yang gak dikafanin. Ini yang syuhada gak disolatin, langsung dikuburkan, saudara. Syuhada jenis kedua, syuhada fil dunya. Ini orang yang berperang di jalan Allah, melawan musuh Allah, tapi niat perangnya pengen dapat harta rampasan perang. Niat perangnya biar dianggap sebagai pejuang. Ini matinya di dunia dianggap syuhada, tapi di sisi Allah tidak dianggap syuhada, saudara. Ya, dia tidak dimandikan, dia tidak dikafani, dia tidak disolati. Sama seperti syuhada dunia wal akhirah. Cuman bedanya nanti fil akhirah dia tidak dikategorikan sebagai syuhada. Yang ketiga, syuhada al-akhirah. Mereka matinya di dunia, tetap mereka disolatin, tetap mereka dikafanin, tetap mereka dikuburkan seperti biasanya. Akan tetapi di sisi Allah mereka dicatatkan sebagai mati dalam keadaan syahid. Siapa yang mati dalam keadaan syuhada yang dikategorikan syuhada al-akhirah? Ini kata Nabi Muhammad, paling banyaknya umatku mati dalam keadaan syuhada al-akhirah, saudara. Salah satunya adalah mati dalam keadaan terzalimi. 6 syuhada sesuai fakta baik dalam buku putih TP3 yang dikeluarkan oleh tim pencari fakta, membuktikan bahwasanya dari hasil investigasinya, semua dari 6 syahada, 6 jenazah tersebut ditemukan tembakan di dadanya, tepat di jantungnya. Setiap jenazah minimal ada 2 tembakan jarak dekat, saudara. Bahkan diduga mereka disiksa terlebih dahulu. Dari foto-foto yang kita lihat, dari berbagai informasi yang kita dengar, termasuk di dalam buku TP3 tersebut, buku putih, mengindikasikan terjadinya penyiksaan. Mereka dibantai, mereka disiksa terlebih dahulu. Baru setelah itu mereka ditembak sampai dipastikan mereka mati, saudara. Mereka 6 pemuda pemberani. Mereka 6 anak-anak muda yang memang cita-citanya pengen mati syahid, saudara. Mereka kalau keluar izin dari rumahnya, mereka selalu minta izin kepada ayah ibunya. Doakan saya untuk bisa mati syahid. Semua keluar rumah minta doa untuk mati syahid, saudara. Bahkan mereka 6 syuhada ini begitu luar biasa. Kenapa kami meyakini mereka dikategorikan sebagai 6 syuhada? Minimal ada 2 dalil, ada 2 bisyarah yang bisa kita pastikan atau bisa kita jadikan jaminan kalau mereka mati dalam keadaan syuhada, saudara. Yang pertama, bagaimana kasus pelanggaran HAM berat ini, upaya demi upaya untuk ditutup-tutupi kasus ini begitu kuat, begitu tinggi, saudara. Sejak kasus ini terjadi sampai hari ini, bagaimana keluarga dibujuk untuk tutup mulut. Para pimpinan Front Pembela Islam yang sekarang organisasinya sudah dibubarkan dengan SKB, bagaimana para pimpinan dibujuk untuk tutup mulut dalam kasus KM50. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala punya caranya, saudara. Allah bukakan mulut para pelakunya. Mereka ngaku telah mengeksekusi. Ketika kami menduga kalau ada orang tidak dikenal
yang melakukan pengintaian kepada imam besar dan keluarga yang ingin berlibur beristirahat di wilayah Karawang. Tapi ternyata ketika zuhur aparat melakukan konferensi pers. Mereka menyatakan kalau mereka yang mengeksekusi. Allah subhanahu wa ta'ala punya cara, saudara. Coba kita bayangkan, andai kata mereka aparat tutup mulut. Setelah mereka eksekusi 6 syuhada, mereka buang jenazahnya di tempat yang kita tidak ketahui. Mungkin sampai detik ini kita nggak tahu mereka di mana, saudara. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala bukakan lisan mereka. Ini adalah anugerah dari Allah. Ini karamah 6 syuhada. Sehingga sampai detik ini mereka ingin tutup-tutupi kasus ini. Tidak berhasil, alhamdulillah. Bahkan belum lama Habib Bahar bin Smith berceramah di Marga Asih Bandung. Beliau menceritakan bagaimana apa yang ada dalam tubuh 6 syuhada. Saat ini beliau ditahan gara-gara ceramah tentang KM50. Informasi yang kita dengar sudah naik P21. Sebentar lagi akan disidang untuk kasus berita bohong yang menyebabkan keonaran. Saya mau tanya, ulama menceritakan kezaliman, kira-kira benar apa salah? Saya mau tanya, kasus KM50 itu pelanggaran HAM atau bukan? Pelanggaran atau bukan? Saya mau tanya, anak 6 syuhada ditembak-tembak, kira-kira zalim atau tidak? Kejam atau tidak? Biadab atau tidak? Mereka dibunuh, mereka disiksa. Sebagaimana dugaan yang kita baca di dalam buku TP3, saudara. Mereka menjadi para pemuda-pemuda yang gugur nyawa mereka. Ini pelanggaran HAM berat. Tapi sayang, sungguh disayang, saat ini sudah ada pengadilannya. Tapi pengadilannya hanya menjadikan sebuah pelanggaran pembunuhan biasa. Saya mau tanya, adil atau tidak? Adil atau tidak? Saya mau tanya, keadilan seperti ini biarkan atau lawan? Biarkan atau lawan? Saya mau tanya, 6 syuhada dibunuh, kira-kira warga yang ada di sini rela atau tidak? Rela atau tidak? Rela atau tidak? Gak bisa, saudara. Ini kezaliman. Ini darah manusia. Ini darah 6 syuhada. Makanya saudara, kenapa kami yakin mereka mati dalam keadaan mati syahid? Karena upaya memadamkan kasus ini tidak pernah berhasil. Bahkan yang gak kalah menariknya, saudara, sebab kedua kenapa kami meyakini mereka mati dalam keadaan syahid. 6 syuhada ketika dibawa ke Petamburan, saat itu mereka ingin dimandikan, saudara. Ada satu orang yang memandikan jenazah ini, dia punya sanad memandikan jenazah. Sanad memandikan jenazah ini yang biasa dilakukan di negeri Tarim, Hadramut, Yaman, saudara. Sehingga proses memandikannya tidak ada sunnah dalam memandikan maupun mengkafani, kecuali sunnah tersebut dilaksanakan. Sehingga pengurusan satu jenazah bisa memakan waktu 2 sampai 3 jam lamanya. Ketika 6 syuhada datang ke Petamburan, sang pemuda tadi yang punya sanad mulai mengurusi jenazah dari memandikan sampai mengkafani. Berarti kalau kita pakai hitungan matematik, satu jenazah kita ambil yang 2 jam, satu jenazah 2 jam pengurusan. Kalau 6 jenazah berapa jam? Kalau satu jenazah 2 jam, 6 jenazah berapa jam? Berapa jam? 12. Kalau jam 9 malam jenazah datang, pengurusan 6 jenazah membutuhkan waktu 12 jam. Jam 9 malam mulai, harusnya selesai jam berapa?
Lu kira ngitung jam lama lu. Coba ngitung duit. 10 juta ambil 1 juta berapa juta? Tuh lu duit cepet lu ngitungnya lu. Nih sekali lagi nih, jam 9 malam butuh waktu 12 jam. Selesainya jam berapa? Jam 9 pagi. Jam 9 malam mulai, jam 9 pagi selesai kalau waktu 12 jam. Mulai jenazah 1 dimandikan, dikafani. Pindah jenazah 2 dimandikan, dikafani. Terus sampai 6 jenazah selesai. Jam 9 mulai, selesai jenazah ke-6. Sang yang memandikan tadi bertanya, sekarang jam berapa? Subhanallah, mulai jam 9, selesai jam 12 malam. Waktu 3 jam. Tanpa mengurangi sunnah, tanpa mengurangi prosesi yang biasa beliau lakukan. Beliau sampai terkaget-kaget. Dia katakan, saya nggak pernah kejadian macam ini. 3 jam, rasa 12 jam. Ini yang kita kenal dengan tamdidul waqt. Allah panjangkan waktu, padahal waktu yang dihabiskan hanya singkat. Ini karamah 6 syuhada, saudara. Ini karamah dari Allah. Bahkan kami di Pondok Pesantren Markas Syariah, tempat 5 jenazah syuhada dimakamkan, kami dipesankan oleh imam besar untuk menyambut kalau keluarga datang. Ketika kami menyambut mereka, kami sering meminta bagaimana, apakah ada cerita, apakah ada mimpi, ada bisyarah tentang 6 syuhada tersebut. Salah satu bisyarah yang diceritakan, salah satu jenazah yang bernama Faiz Ahmad Syukur, ketika sebelum dibawa ke Markas Syariah, dibawa dulu ke rumahnya, saudara. Ketika dibuka dari petinya untuk dibawa ke Markas Syariah, jenazah dikeluarkan ke rumah. Satu rumah tercium aroma wangi yang luar biasa. Tantenya memegang tangan sang mujahid, Syahid Faiz Ahmad Syukur. Tangannya nempel rasa wangi dari hari megang jenazah sampai 3 hari, walaupun sudah mandi cuci tangan dengan sabun, wanginya nggak hilang, saudara. Jasad mereka wangi. Bahkan saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, darah mereka ketika dimakamkan masih mengalir, masih deras berjatuhan, membasahi kain kafan mereka. Padahal mereka sudah wafat lebih dari 3 hari, saudara. Secara matematis itu kan biologisnya. Kalau jantung sudah berhenti berdetak, maka aliran darah pun juga sudah tidak mengalir. Tapi subhanallah, mereka masih mengalir darahnya, saudara. Bahkan luar biasa, darah mereka tidak tercium aroma amis. Darah mereka wangi, tidak tercium aroma angin sedikit pun. Menunjukkan kalau mereka mati dalam keadaan syuhada. Alhamdulillah. Mereka totalitas kepada imam besar, saudara. Salah satu syahid bernama Andi Oktiawan, sudah punya calon mau menikah, sudah sebar undangan, sudah sedikit lagi ingin prosesi akad nikah. Tapi dia milih untuk menjaga imam besar kita sampai dia gugur untuk menjadi syuhada. Subhanallah, salah satu komandan mereka mimpi, saudara. Saat mimpi apa? Mereka lihat setiap syuhada punya pelaminan pernikahan masing-masing di alamnya, saudara. Mereka menikah, mereka saling berbahagia, mereka tidak merasakan kesedihan. Bahkan Syahid Qaddafi selalu bilang, Syahid Qaddafi ini sebentar lagi sidang skripsi, sudah mau selesai S1-nya, saudara. Dia selalu bilang kepada sang ibu, mama, urusan dunia buat mama, urusan akhirat buat Qaddafi. Dia bawa laptopnya ke Sentul, jaga imam besar. Dia bawa laptopnya ke Petamburan, dia tulis skripsinya, saudara. Tiap hari dia jaga imam besar, karena yang dia cita-citakan mati syahid. Sang kakak begitu sedih, menangis setiap hari. Syahid Qaddafi datang dalam mimpi sang kakak, dia katakan, wahai kakakku jangan sedih. Qaddafi sudah dapat apa yang Qaddafi cari selama hidup di dunia.
Qaddafi sudah senang, Qaddafi sudah menang. Bahkan sang kakak cerita, Qaddafi nggak pernah segemuk itu seperti dilihat dalam mimpinya, saudara. Mereka syuhada tidak mati dalam keadaan sia-sia. Mereka mati syahid. Mereka menggugurkan nyawa mereka karena bela zuriyah baginda Nabi besar Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan saya punya istri, saudara. Istri saya kalau sudah keluarga syuhada datang ke pondok kami, paling sibuk, paling repot. Dia siapin makamnya, dibersihkan. Dia siapkan makanannya. Dia siapkan tempat penginapannya. Dia perintahkan santri-santri untuk mempersiapkan kedatangan para keluarga syuhada. Subhanallah, malam setelah pulangnya keluarga syuhada, saya punya istri dimimpikan oleh para syuhada. Dia datang, dia ngucap terima kasih, kakak terima kasih sudah sambut saya punya keluarga. Mereka hidup, mereka nggak mati, saudara. Mereka hidup, mereka nggak mati. Bahkan salah satu ibunda daripada syuhada, tiap malam jam 2 malam, setiap hari sejak meninggal syahidnya sang anak, sampai detik ini, tiap malam jam 2 dibangunkan oleh sang anak. Mama, mama bangun sholat tahajud. Tiap hari mereka dibangunkan, saudara. Mereka mati syahid. Mereka tidak sia-sia nyawa mereka. Karena yang dijaga zuriyah Nabi. Yang dijaga adalah keturunannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang bagaimana Nabi pernah mengatakan, Fatimah bad'atun minni. Fatimah itu bagian dari diriku. Siapa yang membahagiakannya maka dia membahagiakanku. Siapa yang menjadikan dia maka dia telah memberikan kesedihan kepadaku. Berarti saya mau tanya, mati syahid enak atau tidak? Orang yang mati syahid, apa yang kita dengar dengan 6 syuhada, kira-kira mati syahid mulia atau tidak? Mulia atau tidak? Kira-kira mau mati syahid? Siap mati syahid? Siap tumpahkan darah untuk Allah? Siap tumpahkan darah buat Rasulullah? Takbir! Takbir! Sallu ala Nabi. Makanya diriwayatkan, saudara, syuhada itu ketika mereka fi yaumil qiyamah, Allah bertanya, apa yang kau inginkan? Para syuhada menjawab, kami ingin balik lagi ke dunia, pengen mati syahid lagi ya Allah. Makanya dikatakan di dalam syarah Jawharut Tauhid oleh Imam Al-Baijuri, bagaimana syuhada mereka merasakan nikmat surga sebelum mereka masuk ke dalam surga, saudara. Al-Imam Al-Baijuri mengatakan, limadha sumiya syahidu syahida? Li'annahum yashhadunal jannah qabla yadkhuluha. Karena ketika mereka ditarik dia punya ruh dari dalam tubuhnya, mereka melihat surga, saudara. Mereka menyaksikan surga, sehingga tidak sedikit dari syuhada ketika mereka wafat, mereka dalam keadaan tersenyum. Kenapa mereka tersenyum? Karena mereka sedang melihat surga saat mereka ruhnya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Baijuri juga menjelaskan, limadha sumiya syahidu syahida? Karena di yaumil qiyamah mereka akan dibela oleh Allah dan para malaikat, akan menjadi saksi pembela dia untuk langsung dimasukkan surga tanpa harus dihisab. Berarti saya mau tanya, anugerah syuhada seperti itu, kira-kira anugerahnya besar atau kecil? Besar atau kecil? Berarti mati syahid enak atau tidak? Mati syahid mulia atau tidak? Siap mati syahid? Siap mati syahid? Takbir! Takbir! Maka saya sering ingetin sama anak-anak laskar, sama relawan, sama batik. Gugurnya 6 syuhada, meninggalnya 6 syuhada, bukan justru melemahkan perjuangan, bukan justru bikin kita takut, bukan bikin kita justru malah mundur. Meninggalnya mereka justru memotivasi buat kita, bukan kita menangisi kesedihan mereka. Justru mereka sudah jelas hidupnya, mereka sudah mati dalam keadaan husnul khatimah. Bahkan kita berdoa, kita meyakini bahwa mereka sudah mati dalam keadaan syahid.
Justru yang harus dipertanyakan kita, mati kita seperti apa? Apakah kita mati husnul khatimah? Apakah matinya kita berada di dalam garis perjuangan membela Allah dan Rasulnya? Justru ini menjadi tanda tanya buat kita. Dan meninggalnya mereka, syahidnya mereka, justru menjadi motivasi untuk mendorong kita untuk bisa melanjutkan perjuangan mereka. Mereka pahlawan syuhada, mereka pahlawan revolusi akhlak, mereka telah tumpahkan darah untuk jaga baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena menjaga zuriat Nabi, esensinya sedang menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa saya katakan seperti ini, saudara? Saya boleh cerita atau tidak? Boleh atau tidak? Cuman udah jam 11 nih. Boleh lanjut? Lanjut? Siap lanjut? Siap sampai pagi? Betul? Ente sampai pagi aneh pulang. Lu orang sini dekat, gue jauh, orang Bogor. Lanjut? Lanjut, cuman gak sampai pagi ya. Masih banyak yang ceramah nih. Ada banyak. Taib. Saya mau cerita, setelah itu saya akan tutup, saudara. Di dalam kitab Al-Qirtas, Tarjamah Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Al-Habib Ali bin Hasan, cicit daripada sahib Ratib Al-Attas yang kita baca. Di dalam jilid pertama, diceritakan satu peristiwa menarik. Ada seorang wazir, seorang menteri. Seorang wazir ini cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiap hari dia bersolawat dengan jumlah yang begitu banyak. Bahkan kecintaannya dia buktikan dengan memperhatikan para zuriyahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dia seorang wazir, setiap tahun dia kumpulkan para syaraif, para syarifah-syarifah. Dia kumpulkan juga para habaib, para syarif untuk menerima santunan setiap tahunnya. Jumlahnya begitu besar. Kalau dirupiahkan kurang lebih sekitar 100 jutaan lebih, saudara. Setiap tahun dia berikan uang tersebut. Sang wazir setiap tahunnya rutin, tidak pernah membatalkan daripada pemberian dia tersebut. Kemudian di satu malam dia sedang berjalan, dia menemukan satu orang yang sedang mabuk terjatuh di tengah jalan. Setelah dia lihat, ternyata yang mabuk itu adalah salah satu syarif yang menerima santunan yang setiap tahun dia berikan, saudara. Sang wazir marah, sang wazir murka. Ketika pemberian santunan di tahun yang akan datang, datang sang syarif yang ditemukan saat itu mabuk. Sang wazir mengatakan, kau tidak layak mendapatkan santunanku. Kau pergi, keluar, kau tidak layak mendapatkan santunan dari diriku. Keluar sang syarif tanpa banyak bicara, saudara. Persis malam itu sang wazir bermimpi. Di dalam mimpinya, sang wazir berada dalam satu keadaan huru hara. Terdapat sebuah kejadian yang begitu luar biasa, yang digambarkan seperti hari kiamat. Semua orang ketakutan berlari mencari tempat berlindung. Sampai ke satu tempat, sebuah istana besar, yang semua berlari mengizinkan untuk masuk ke dalam rumah tersebut, saudara. Semua masuk satu persatu. Dan ternyata di pintu tempat masuk rumah tersebut berdirilah baginda Nabi besar Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika sang wazir ingin masuk, saudara, ditahan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sang wazir bertanya, "Ya Rasulullah, apakah ini balasan? Aku sering bersalawat kepadamu. Aku sering menyantuni dan membantu keluargamu, keturunanmu. Apakah ini balasanmu ya Rasulullah?" Apa jawab Rasulullah, saudara?
apa yang kau lakukan kepada keturunanku? Sang wazir menjawab, aku tidak memberikan santunan tersebut karena aku tidak mau dia bermaksiat ya Rasulullah. Aku nggak pengen dia melakukan kemungkaran ya Rasulullah. Dengan aku tahan sumbangan tersebut biar dia tidak bermaksiat lagi. Apa jawab Rasulullah, saudara? Dalam mimpi tersebut Nabi mengatakan, kau berikan bantuan tersebut apakah karena dia atau karena diriku? Nabi bertanya, kau bantu dia apakah gara-gara dirinya atau gara-gara diriku? Sang wazir menangis, saudara. Sang wazir bersedih, bangun dari tidurnya. Dia perintahkan ajudannya untuk mencari di mana Syarif yang telah dia hardik, yang telah dia pinggirkan. Ditemukan sang Syarif, diundang ke istananya, sudah. Sampai ke istananya, dia berikan sumbangan yang biasa dia berikan setiap tahunnya, bahkan dilebihkan sumbangan tersebut. Sang Syarif tidak langsung menerima, saudara. Kenapa kau kemarin menghardikku, sekarang kau datang undang aku untuk memberikan sumbangan tersebut? Sang wazir tidak mau bercerita, sampai sang Syarif memaksa, hingga akhirnya sang wazir bercerita, saudara. Hingga akhirnya sang Syarif tersebut menangis terseduh, dia bertobat mohon ampun kepada Allah. Dari kisah ini kita bisa ambil pelajaran, saudara. Kalau seorang keturunan Nabi darah dagingnya bermaksiat, melakukan kemungkaran, kemudian dia dihinakan, direndahkan, Rasul marah, Rasul murka, Rasul tidak suka. Bagaimana kalau zuriyah Nabi seorang ulama, saudara? Bagaimana darah dagingnya yang merupakan warasatun nubuwah, pewaris para nabi yang di Indonesia saat ini sedang dihinakan, sedang dizalimi? Apakah Nabi kita tidak marah, saudara? Apakah kita hanya berdiam saja, berbangku tangan? Apa yang mau kita jawab di hadapan Rasulullah? Apa yang mau kita sampaikan di hadapan Rasulullah? Apa yang mau kita jawab, saudara? Di mana kalian dikala aku punya darah dagingku sedang dihinakan? Beliau seorang zuriyah Nabi, imam besar kita, seorang ulama, dipakaikan rompi oren, diborgol tangannya. Ini merupakan satu upaya merendahkan ulama, saudara. Apa yang kita bisa perbuat? Kenapa kita diam saja? Imam besar dengan segala resikonya masih terus melakukan perlawanan, saudara. Beliau ada 3 kasus yang beliau dituduhkan, saudara. Pertama, kasus di Petamburan, kasus maulid. Beliau menikahkan putrinya, terjadi kerumunan. Beliau diduga melakukan kesalahan protokol kesehatan sehingga terkena daripada kurungan 8 bulan penjara. Beliau sudah lewati, sudah selesai, saudara. Yang kedua, yaitu kasus di Megamendung. Kerumunan di pondok pesantren Megamendung, beliau didenda 20 juta. Beliau sudah melunasinya, saudara. Yang ketiga, yang saat ini beliau sedang jalankan, kasus di RS Ummi. Gara-gara beliau ditanya keadaannya, beliau menjawab baik-baik saja. Ucapan tersebut dianggap ujaran kebohongan yang menyebabkan keonaran. Beliau dituntut 6 tahun penjara, divonis 4 tahun penjara. Beliau melakukan perlawanan, naik banding ke pengadilan tinggi, vonis ditetapkan tetap 4 tahun. Terakhir beliau mengajukan banding di Mahkamah Agung, beliau mendapatkan pengurangan masa tahanan menjadi 2 tahun. Tapi saya mau tanya, gara-gara jawab saya baik-baik saja, di penjara 2 tahun. Saya mau tanya, layak atau tidak?
Layak atau tidak? Kira-kira umat Islam rela atau tidak? Redha atau tidak? Ini kezaliman saudara. Ini kezaliman buat imam besar kita. Bahkan yang menyedihkan, yang memilukan, dan ini yang membuat imam besar kita tidak mau diam saudara. Beliau selalu melakukan perlawanan. Kenapa? Karena ketika beliau mengatakan saya baik-baik saja, dikala beliau saat itu merasakan dalam keadaan yang beliau duga beliau memang kurang sehat. Tapi ketika ditanya bagaimana keadaannya, jawab baik-baik saja dengan jawaban optimis. Itu adalah akhlak Islami. Kenapa kita katakan akhlak Islami? Karena dulu Sayyidina Ali ketika sedang menjenguk Rasulullah SAW, yang mana Rasulullah saat itu fi maradi mautih, sedang sakit menjelang kematiannya. Ketika Sayyidina Ali ditanya oleh para sahabat yang sedang kebingungan menunggu kabar Rasulullah SAW, apa jawab Sayyidina Ali saudara? Alhamdulillah asbaha bari'a. Alhamdulillah Rasulullah sudah baik-baik saja. Salah satu sahabat keluarga Nabi pegang tangan Sayyidina Ali. Ya Ali, aku ini tahu Bani Hashim kalau sudah mau wafat mukanya seperti apa, saya tahu. Nabi ini sudah mau wafat. Kok kamu bilang seperti itu? Para ulama mengambil hukum dari sikap Sayyidina Ali, bahwasanya jika orang sedang sakit ditanya keadaannya, jawab dengan jawaban yang optimis, itu minal mustahabbat, termasuk perkara yang dianjurkan. Karena dengan menjawab dengan jawaban yang optimis, itu adalah satu sikap yang menunjukkan kalau dia berharap dengan rahmat Allah. Dia sakit, berharap rahmat Allah untuk disembuhkan. Saya mau tanya, orang sakit berharap sembuh dari rahmat Allah, bagus atau tidak? Jawab yang kompak, bagus atau tidak? Orang sakit menjawab dengan jawaban optimis karena mengharap rahmat, bagus atau tidak? Bagus atau tidak? Itu akhlak atau bukan? Akhlak atau bukan? Akhlak saudara. Itu akhlak. Sayyidatuna Aisyah ketika dijenguk, ditanya keadaannya seperti apa. Padahal Sayyidatuna Aisyah fi maradi mautiha. Apa jawab Sayyidatuna Aisyah? Alhamdulillah maddaman taqaitu. Segala puji bagi Allah, saya baik-baik saja selama saya bertakwa. Itu akhlak Islami saudara. Itu akhlak Islam. Imam besar diberitakan di media sosial beliau dalam keadaan sakit. Bahkan diberitakan dalam keadaan sekarat. Bahkan ada berita yang mengatakan beliau sudah wafat. Ketika beliau ditanya oleh keadaan, para kerabat, sahabat, keluarga dekat panik. Beliau menjelaskan keadaan baik-baik saja agar mudah dengan membuat video. Berarti saya mau tanya, kalau beliau menjelaskan keadaan baik-baik saja untuk menenangkan kerabat, keluarga dekat, dan sahabat, kira-kira bagus atau tidak? Bagus atau tidak? Yang dilakukan Habib Rizik menenangkan kerabat, bagus atau tidak? Bagus atau tidak? Berarti yang dilakukan Habib Rizik itu akhlak atau bukan? Akhlak atau bukan? Akhlak saudara. Yang beliau prihatin apa? Hari ini beliau menjalankan salah satu akhlak Islami. Akhlak tersebut dikriminalisasi. Orang menjalankan akhlak dianggap kejahatan. Orang menjalankan akhlak Islami dianggap kriminal. Kurang ajar. Kalau hari ini akhlak bisa dianggap kejahatan, bisa jadi besok syariat dianggap kejahatan saudara. Bisa jadi besok akidah Islam dianggap kejahatan. Kalau saat ini umat Islam diam, akhlak dianggap kejahatan diam. Bisa jadi besok syariat dianggap kejahatan, akidah dianggap kejahatan. Makanya saat ini tim kuasa hukum sedang menyusun draft hukum untuk melakukan judicial review saudara. Undang-undang yang saat ini menjerat imam besar kita maupun menjerat Habib Bahar bin Smith. Ini undang-undang yang dibuat di zaman awal-awal kepemimpinan Indonesia saudara. Ini undang-undang
semula digunakan untuk menjerat para penjajah. Karena dulu para penjajah sering masuk ke kampung-kampung, dia menyebarkan berita bohong sehingga masyarakat merasa panik, merasa takut. Dia beritakan bahwasanya Belanda datang lagi, Inggris datang lagi untuk memecah daripada kesatuan daripada warga masyarakat Indonesia saat itu. Sehingga dibuatlah undang-undang menyebarkan berita bohong yang menyebabkan keonaran. Itu terkena pasal yang bisa dituduh sampai 10 tahun penjara. Maka saat ini kuasa hukum sedang menyusun daripada dalil-dalil hukum untuk meminta undang-undang ini agar dicabut. Saya mau tanya, undang-undang ini bahaya atau tidak? Bahaya atau tidak? Bahaya atau tidak? Kira-kira kalau undang-undang ini dicabut, kira-kira masyarakat dukung atau tidak? Dukung atau tidak? Siap dukung pencabutan undang-undang? Siap mendukung pencabutan undang-undang? Takbir! Undang-undang yang dimaksud undang-undang yang menjerat para ulama, saudara. Undang-undang tahun 46 ini undang-undang berbahaya karena menjadi sebab banyak para tokoh yang dijerat dengan undang-undang ini. Doakan mudah-mudahan perjuangan kuasa hukum diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan perjuangan tersebut bisa menjadikan sebab imam besar kita segera dibebaskan. Amin ya rabbal. Kira-kira rindu tidak dengan imam besar? Rindu tidak? Rindu atau tidak? Kalau kalian betul-betul rindu, bacakan doa-doa kalian di dalam munajat-munajat kalian. Saat ini sudah masuk bulan Rajab, sebentar lagi masuk bulan Sya'ban, dan kita akan masuk bulan Ramadan. Dalam salah satu hadis Nabi mengatakan, Nabi sedang menaiki tangga mimbarnya, kemudian Nabi mengatakan amin. Naik tangga kedua Nabi mengatakan amin. Naik tangga ketiga Nabi mengatakan amin. Sahabat yang ada di sisi Nabi bertanya, kenapa kau membacakan amin di setiap menaiki tangga mimbarmu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nabi mengatakan, datang Jibril mengatakan bahwasanya celakalah seorang yang masuk bulan Ramadan tapi tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Nabi mengatakan amin. Maksudnya apa, saudara? Kita saat ini di bulan Rajab, sudah fi awakhir bulan Rajab, sekarang sudah tanggal 20 Rajab, tersisa 10 hari lagi. Maksimalkan 10 hari di bulan Rajab. Bulan Rajab kata Habib Alwi bin Syihab adalah syahrun yuslihul zahir. Rajab adalah bulan memperbaiki zahir kita. Makanya di bulan Rajab kita dianjurkan banyak-banyak beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan istighfar tersebut, istighfar akan membersihkan zahir kita. Syahrul Sya'ban dikatakan syahrun yuslihul batin. Bulan yang memperbaiki batin kita. Karena di bulan Sya'ban kita disunahkan banyak membaca salawat kepada baginda Nabi besar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di bulan itu turunlah ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Makanya di bulan Sya'ban perbanyak baca salawat. Orang yang di bulan Rajabnya sudah banyak istighfar, masuk bulan Sya'ban bersalawat, maka salawatnya akan berfungsi membersihkan batinnya. Tapi kalau di bulan Rajabnya dia yuhmal, dia tidak melalaikan, dia melalaikan dari banyak beristighfar, maka salawatnya akan membersihkan zahirnya lebih dulu, baru membersihkan batinnya. Artinya tidak akan menjadi lebih maksimal di dalam membersihkan batinnya. Kenapa? Enggak dia mulai dari bulan Rajab, saudara. Sehingga kalau dia mengaitkan dari bulan Rajab dia mulai istighfar, bulan Sya'ban dia melakukan salawat, di bulan Ramadan kata Al-Habib Alwi bin Syihab syahrun yuslihur ruh, bulan yang memperbaiki ruh. Maka ketika zahir sudah baik dengan istighfar, batin sudah baik dengan salawat, maka fi syahri Ramadan yuslih memperbaiki ruh dengan membaca Al-Quran.
Makanya Nabi Muhammad SAW mengikat 3 bulan ini menjadi 3 bulan yang saling berkesinambungan. Makanya di dalam hadis yang tadi kita sampaikan, celakalah orang yang masuk bulan Ramadan tapi tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita semua mendapatkan taufik dan hidayahnya, dan kita mendapatkan keberkahan di dalam menjalankan bulan Rajab, Sya'ban dan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Dan saya minta untuk kita bacakan suratul Fatihah. Kita niatkan yang pertama untuk imam besar kita Habib Muhammad Rizik bin Husain Syihab. Begitu juga kepada Habib Bahar bin Sumit serta Haji Munarman dan seluruh para aktivis yang saat ini masih terzalimi. Mudah-mudahan dengan keberkahan perkumpulan kita pada malam hari ini dengan membacakan suratul Fatihah dan seluruh keberkahan dewan guru yang ada di pondok pesantren ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera memberikan kemenangan yang nyata kepada imam besar kita. Mudah-mudahan Allah segera bebaskan beliau-beliau. Mudah-mudahan Allah jaga beliau-beliau semua. Dan mudah-mudahan juga kasus KM50 segera Allah bongkar sampai ke akar-akarnya. Allah binasakan seluruh yang memiliki andil di dalam peristiwa tersebut. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatun salihah wa ala manawa imamuna al-akbar al-habib Muhammad Rizik bin Husain Syihab wa ila hadratin nabi bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا رب العالمين. هكذا مني والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.